Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam dari bumi seganti setumbuhan. Apa kabar sobat YouTube dimanapun berada? Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kali ini kita akan mereaction tentang kunjungan Presiden kita, Presiden Joko Widodo ke Rusia dalam misi untuk mendamaikan kedua negara yang sedang perang, yaitu Rusia dan Ukraina. Mari sobat kita lihat videonya. Luar biasa, pidato Presiden Jokowi mengguncang di Rusia. Presiden RI Joko Widodo menegaskan siap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin agar kedua pihak mencapai perdamaian. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama Presiden Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Kamis 30 Juni 2022. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemimpin tersebut. Ujar Jokowi sebagaimana informasi dari Biro Pers Sekretariat Presiden dikutip dari Antara pada Jumat 1 Juli 2022. Presiden Jokowi menyebutkan meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, upaya penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan ruang-ruang dialog agar dapat terus dibuka. Dalam pertemuan kedua pemimpin itu, Jokowi juga menekankan isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Diketahui Konstitusi Indonesia UUD 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan Moskow, ungkap Jokowi. Sebagai informasi tambahan, Presiden Jokowi menjadi pemimpin pertama Asia yang mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan kedua pemimpin negara tersebut setelah invasi militer sejak Februari 2022. Sebelum bertemu Putin di Kremlin, Jokowi bersua Zelensky di Istana Mariinsky, Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022 yang dengan menghadiri rangkaian pertemuan dengan para pemimpin dunia di konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 di Jerman pada 26 sampai 28 Juni 2022. Terkait lawatan di Ukraina dan Rusia, Jokowi menyampaikan misi yang dia emban adalah perdamaian dengan niat baik. Kepada Zelensky dan Putin, Jokowi juga mengaku mengenai pentingnya mengaktifkan kembali rantai pasok pangan karena menyangkut kehidupan ratusan juta manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan kembali semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai, tuturnya. Biden akhirnya panik menghadapi Rusia, lalu mengeluarkan tuduhan bahwa Putin adalah penjahat perang. Sikap Biden ini, atau Amerika, tidak jauh beda dengan seorang bajingan yang sudah tidak mampu melakukan perlawanan secara tatap muka atau berhadapan-hadapan, dan atau dengan kata lain, pertarungan gentleman. Sehingga yang bisa dilakukan Biden adalah dengan mengeluarkan kata-kata tuduhan agar dunia bereaksi mengecam Rusia. Seorang bajingan yang kalah fight lalu berteriak, maling, maling. Tapi sayangnya tuduhan Biden sudah tak dipercaya lagi oleh masyarakat dunia karena sejarah kelam dan sadis serta biadab yang dipertontonkan Amerika selama ini. Kalau suatu negara tidak bisa dibujuk dengan cara yang halus, maka cara yang kasar dilakukannya. Sepertinya itulah standar Amerika dalam mengupayanya. Oh ya, Amerika di sini tidak termasuk seluruh rakyatnya ya, tetapi segelintir orang yang berkuasa dan bahkan membentuk deep state sehingga bisa mengontrol arah kebijakan pemerintah. Mungkin bisa dibilang lebih mafia dari mafia.
Jadi siapapun yang jadi presiden akan taat pada big company. Ya, kayak mirip-mirip VOC di zaman dulu kala ya. Kembali soal pernyataan Biden, apa yang dilontarkan Biden ini adalah sikap frustasi. Bisa jadi orang-orang di belakang Biden ini menuntut agar apa yang dilakukannya bisa terus menekan Rusia yang telah merugikannya. Rusia sulit ditaklukkan. Dan perlu diketahui bahwa Amerika sebenarnya punya musuh yang banyak. Hampir semua rakyat dunia yang sudah mengalami penderitaan karena kelicikan hegemoni Amerika adalah musuhnya. Dan kedepannya, bisa jadi negara-negara yang akrab dengan Amerika malah balik memusuhinya karena ternyata setelah bersahabat malah mengkhianati atau merugikan negara itu. Lambat laun, watak bajingan pasti muncul juga. Sebenarnya Amerika ini punya banyak musuh karena diciptakannya sendiri. Amerika masuk ke negara orang lain dengan label kemanusiaan dan menjaga keamanan, tetapi ternyata keberadaan Amerika di suatu negara malah menambah masa panjang konflik. Dan dikabarkan pula bahwa konflik sengaja diperpanjang agar bisnis penjualan senjata itu terus berjalan, dan buntutnya adalah fulus atau keuntungan yang melimpah. Maka penderitaan yang ditebarkan dari penjualan senjata ini rupanya memberikan kesenangan dan keuntungan yang menjualnya. Bajingan kan? Di Timur Tengah, Amerika telah bertingkah dan hanya meninggalkan negara itu dalam kehancuran, misalnya Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, dan beberapa negara lain. Amerika ingin disebut sebagai polisi dunia, tetapi itu hanya tai kucing saja, karena keberadaannya di beberapa negara hanya membuat kerusakan dan menguras sumber daya alamnya. Dan bagaimana dengan Indonesia yang pangkalan militernya juga eksis? Dan bagaimana dengan Freeport yang dengan cara halus bisa dikuasai? Berhadapan-hadapan dengan Rusia atau terang-terangan saja perang dunia ketiga? Biar sekalian menyelesaikan persoalan dan ketegangan. Buat apa menunda-nunda perang? Toh pada akhirnya perang juga kan? Sekalian aja deh, tidak usah basa-basi, biar kelihatan bagaimana wajah dunia kalau perang terbuka itu terjadi. Dan siapa yang pengecut, siapa yang kesatria, gitu aja kan? Itulah sobat, kunjungan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Salut untuk Pak Jokowi. Kami bangga menjadi rakyat Indonesia. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi. Dan semoga Indonesia bangkit seperti dulu lagi, yang pernah menjadi macan Asia. Oke, sobat YouTube, tetap semangat, jangan putus asa, tetaplah berkarya. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berjaya. Oke sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Indonesia, salam dari bumi seganti setumbuhan.